Tapi intinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, malam hari ini kita akan bicara tentang pertama, adakah keselamatan di agama-agama lain selain daripada Kristen? Jadi, apakah agama-agama yang lain selain Kristen itu juga menyelamatkan? Dan yang kedua, pertanyaannya itu adalah apakah ada kebenaran di dalam agama-agama lain? Jadi, selain daripada kekristenan, apakah ada kebenaran-kebenaran di dalam agama-agama lain? Nah, untuk dua pertanyaan ini, saya akan mencoba untuk kemudian membuat survei kecil-kecilan, begitu ya. Jadi, saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mengetik di chat, betul nggak ya? Jadi pertanyaan yang pertama adalah menurut Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi menurut saudara-saudara sekalian tidak perlu melihat yang lain. Menurut Bapak Ibu saudara-saudara, adakah keselamatan di dalam agama lain? Jawabnya iya atau tidak? Jawab jawab itu saja dulu. Jadi silahkan di chat. Coba pertanyaannya simpel, ada nggak keselamatan selain di dalam kekristenan? Apakah ada? Tidak. Ya, boleh dijawab di chat ya, di chat room. Silakan. Diketik aja di sana. Silakan. Ini pesertanya ada 68 eh, minus pembicara, berarti mestinya ini ada 69 jawaban di sini. Oke, semua jawab tidak ya. Ada yang jawab iya? Ada? Tidak ada? Oke. Jadi rata-rata semua jawab tidak ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Di dalam agama-agama lain itu ada kebenaran atau tidak? Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi ini pertanyaan yang kedua. Sekali lagi, Bapak Ibu tadi yang sudah chat, eh, sudah menjawab. Sekarang jawab lagi. Pertanyaannya adalah, ada tidak kebenaran di dalam agama-agama lain? Iya, ada yang bilang ada. Wah, yang ini lebih lebih complicated kayaknya ya. Ada yang bilang ada, ada yang bilang no, ada tapi untuk hal lain. Ada menurut perspektif ajaran mereka yakini. Kalau menurut Bapak Ibu, ada nggak kebenaran dalam agama-agama lain? Ada. Wah, yang kali ini rata-rata ada ya. Yang tadi sebelumnya tidak tidak ada keselamatan. Yang ini ada. Menurut kebenaran Alkitab tidak ada kebenaran dalam agama lain. Ada sebatas hati nurani. Oke, ya. Jadi rupanya yang kedua lebih complicated ya. Jadi kebanyakan jawabnya ada. Nah, tapi kita akan coba lihat ya. Saya akan share screen.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, eh, kenyataannya kita di Indonesia adalah kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Kita terdiri dari beragam pulau dan di tengah-tengah beragam pulau itu ada banyak suku. Ada misalnya di tempat saya, asal saya dari Samarinda, kota Samarinda, itu ada suku Banjar di situ, ada suku Dayak, ada kemudian eh, suku pendatang dari Makassar, Bugis, Madura, termasuk Chinese ya, Chinese sendiri ada di sana. Jadi ada macam-macam suku. Nah, selain daripada beragam suku, Indonesia itu juga beragam dengan agama. Paling enggak agama yang diakui oleh pemerintah sekarang itu adalah Islam, Kristen, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ada 6. Terus sekarang mulai diakui misalnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kurang lebih ada 7 lah ya, kurang lebih ya di negara kita Indonesia. Nah, pada waktu kita bertemu dengan agama-agama lain, dengan orang-orang yang menganut agama lain, kita bertemu juga dengan orang-orang yang kadang orang-orang yang baik banget. Jadi bukan orang-orang yang jahat sekali, meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang baik banget. Bahkan bisa jadi mereka itu adalah bagian dari keluarga kita. Artinya ada keluarga-keluarga kita yang agamanya itu berbeda dengan kita. Ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu. Ini keluarga. Mereka itu keluarga entah saudara kandung kita, entah itu ponakan, saudara sepupu, atau saudara yang dari pihak misalnya kakek nenek kita. Mereka bisa jadi beragama Buddha, beragama Konghucu, beragama Islam. Kita bertemu dengan mereka. Nah, jadi pertanyaan di tengah-tengah pertemuan kita itu adalah ada nggak keselamatan di dalam agama-agama lain? Jadi, adakah orang-orang yang di luar daripada kekristenan itu, orang-orang itu mengalami keselamatan juga? Nah, pertanyaan yang kedua yang seringkali kita munculkan dan kita tanyakan itu adalah, apakah ada kebenaran di dalam agama-agama lain? Apakah agama seperti Islam, Hindu, eh, dan kemudian Buddha, itu Konghucu, bahkan penghayat kepercayaan, adakah kebenaran di dalam agama-agama lain itu, begitu ya. Nah, saya tidak menganggap bahwa Katolik itu agama yang lain, karena Katolik itu sama-sama kemudian menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Katolik dalam hal ini tidak saya bedakan menjadi sebuah agama, dia hanya bagian di dalam kekristenan. Jadi di dalam kekristenan itu ada Protestan, ada Katolik gitu ya. Jadi saya anggap Katolik itu sebagai satu dengan Protestan, kekristenan. Nah, pada waktu kita menjawab pertanyaan yang pertanyaan pertama mengenai ada tidak keselamatan di dalam agama-agama lain, maka umumnya kita menemukan ada kemudian jawaban yang bercabang tiga. Jadi ada tiga jawaban, makanya disebut dengan tipologi tripolar, begitu ya. Tipologi tripolar itu artinya tripolar itu ada tiga, tiga cabang atau tiga kutub, begitu ya. Mungkin kutub bukan 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 istilah yang baik, tapi tiga cabang maksudnya. Ada jawaban tiga yang merangkap tiga berkaitan dengan pertanyaan ada nggak keselamatan di dalam agama-agama lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan sebut saja langsung. Yang pertama itu adalah eksklusivisme atau juga yang biasa dikenal dengan partikularisme. Dan yang kedua itu adalah inklusivisme. Dan yang ketiga itu adalah pluralisme. Jadi ada tiga jawaban. Kira-kira Bapak Ibu bisa ingat nggak ya? Bisa sebutkan nggak ya? Kira-kira sekarang ini
Yang pertama adalah eksklusivisme atau partikularisme, dan yang kedua inklusivisme, dan yang ketiga adalah pluralisme. Nah, saya akan coba uraikan ini dan memaparkan ini satu persatu. Yang pertama itu adalah eksklusivisme atau partikularisme. Nah, eksklusivisme atau partikularisme ini, pandangan ini percaya bahwa keselamatan itu hanya dapat ditemukan di dalam kekristenan. Jadi keselamatan itu hanya dapat ditemukan di dalam kekristenan dan agama-agama lain itu tidak menyelamatkan, begitu. Jadi ini adalah pandangan eksklusivisme atau partikularisme. Pandangan yang percaya bahwa keselamatan itu sepenuh-penuhnya hanya dapat ditemukan di dalam kekristenan. Sedangkan agama-agama lain itu tidak menyelamatkan, begitu. Nah, tapi di dalam eksklusivisme ini sendiri ada, kita bisa bilang ada tiga varian begitu ya, atau ada tiga macam jenis daripada eksklusivisme ini. Yang pertama itu adalah eksklusivisme gereja, ya. Eksklusivisme gereja, mereka itu percaya bahwa hanya melalui gereja orang itu dapat diselamatkan. Nah, pandangan ini sebenarnya adalah pandangan daripada gereja Roma Katolik yang lama. Jadi, pandangan gereja Roma Katolik yang lama artinya pandangan yang sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Jadi Konsili Vatikan yang kedua itu sekitar tahun 61 sampai 63 begitu ya. Sekitar tahun itu saya lupa dengan tepatnya. Tapi kira-kira tahun 61 sampai 63 sekitar tahun itu. Nah, sebelum konsili itu, Gereja Katolik itu secara resmi mengakui bahwa keselamatan itu hanya melalui Gereja Katolik Roma. Nah, kenapa saudara sekalian mereka beranggapan, saudara sekalian, hanya melalui gereja? Karena menurut mereka, saudara sekalian, bahwa orang-orang itu menerima Injil itu lewat gereja. Jadi orang-orang itu menerima Injil, kabar keselamatan itu lewat gereja. Dan bukan cuma mereka itu menerima kabar Injil daripada gereja, tetapi saudara, di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai orang Kristen, mereka itu perlu mengikuti misa tiap minggu. Supaya apa? Supaya anugerah Tuhan itu diberikan, diinfus. Kayak kita diinfus vitamin, diinfus makanan super begitu ya, supaya badan kita lebih kuat untuk bisa bekerja dengan lebih baik, beraktivitas dengan lebih baik. Maka secara rohani demikian juga kita itu diinfus dengan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik, yang memampukan kita itu mengerjakan perbuatan baik, sehingga kita itu bisa memenuhi tuntutan Tuhan untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita itu bisa masuk ke dalam surganya Tuhan, begitu. Maka kita tetap perlu diberikan anugerah yang diinfus ke dalam kita, gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita lihat di dalam gereja Roma Katolik itu misanya itu tiap minggu mereka adakan, karena itu sebagai yang menambahkan anugerah itu ke dalam kehidupan orang-orang percaya supaya memampukan mereka untuk memiliki kehidupan yang benar sesuai dengan tuntutan Tuhan, sehingga mereka itu bisa kemudian mengalami keselamatan dan mati itu masuk surga gitu, tidak masuk ke purgatori lebih dulu gitu ya. Jadi orang yang mau menerima manfaat keselamatan Yesus perlu menerima anugerah Tuhan melalui gereja. Jadi melalui gereja ini. Sehingga setiap minggu yaitu mereka tuh perlu menerimanya melalui sakramen-sakramen gerejawi untuk menerima anugerah ini. Jadi ini kepercayaan atau pandangan daripada gereja Katolik Roma yang dulu, saudara sekalian. Nah, varian yang kedua
itu adalah eksklusivisme Injil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keselamatan itu hanya kemudian diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Injil. Nah, ini lebih luas daripada tadi eksklusivisme gereja. Ini mengakui bahwa orang-orang yang di luar gereja, yang dimaksud dengan di luar gereja itu maksudnya begini, kalau kita mengabarkan Injil pada orang, orang itu belum masuk gereja, belum tahu gereja, tapi kita kabarkan Injil kepada orang tersebut, dan orang tersebut menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi belum bergabung dengan gereja, kita percaya orang ini sudah mengalami keselamatan. Betul nggak? Jadi ini lebih luas daripada eksklusivisme gereja tadi. Ini percaya bahwa ada orang-orang yang di luar gereja belum masuk ke dalam persekutuan dengan gereja. Gereja yang dimaksud adalah gereja secara institusional, secara yang kelihatan. Kita percaya bahwa orang-orang ini itu sudah mengalami keselamatan sepanjang mereka mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepanjang mereka di dalam hati mereka itu sudah mengalami pertobatan, kita percaya orang-orang ini diselamatkan meskipun mereka bukan secara resmi anggota gereja misalnya, kemudian belum bergabung kepada satu gereja, tapi sepanjang mereka itu percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka itu orang-orang yang diselamatkan. Nah, jadi ini kita sebut dengan eksklusivisme Injil karena hanya orang yang mendengar dan menerima Injil Yesus Kristus yang mengalami keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang belum mendengarkan Injil? Nah, buat orang-orang eksklusivisme Injil, orang yang tidak mendengarkan dan percaya kepada Injil akan mengalami kebinasaan. Jadi siapapun mereka yang tidak mendengarkan Injil dan yang kemudian belum mendengarkan Injil, termasuk orang-orang yang di pedalaman, misalnya Injil belum diberitakan kepada mereka, maka orang-orang itu juga adalah orang-orang yang tidak mengalami keselamatan. Begitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah eksklusivisme penyataan khusus. Nah, apa maksudnya? Eh, Saudara, eksklusivisme ini sama seperti yang di atas, bahwa orang itu hanya selamat jika orang-orang itu mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Jadi, iman itu muncul lewat pendengaran akan firman, akan Injil. Jadi begitu mereka menerima Injil, percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka mereka akan kemudian mengalami keselamatan. Jadi itu sama seperti yang eksklusivisme Injil. Nah, bedanya adalah berkaitan dengan orang-orang yang spesial. Yang saya maksud dengan orang-orang yang spesial itu adalah begini. Bagaimana dengan orang-orang yang cacat secara mental misalnya? Dia tidak bisa kemudian mendengarkan Injil secara baik seperti orang yang normal, biasa. Ah, Misalnya katakanlah orang yang mengalami Down syndrome atau orang yang mengalami autis misalnya ya, autis berat begitu, eh, pemahaman dia tidak seperti orang-orang yang normal. Kemudian bagaimana dengan bayi yang masih kecil, masih belum dilahirkan misalnya, mengalami kematian, atau bagaimana dengan orang-orang yang kemudian ada di tempat-tempat yang terpencil, Injil sama sekali nggak pernah diberitakan kepada mereka. Apakah mereka kemudian mati tanpa sama sekali mendengarkan Injil Allah, tanpa kemudian tahu akan Injil? Dan kemudian berkaitan juga dengan pertanyaan eh, berkaitan dengan orang-orang yang misalnya orang-orang yang eh, katakanlah orang-orang Muslim misalnya ya, yang jauh di pedalaman sana, yang kalau bertobat jadi Kristen misalnya, lewat pemberitaan Injil itu sangat sulit sekali karena orang-orang yang mau jadi missionary masuk ke daerah-daerah itu akan mengalami kesulitan. Nah, bagaimana dengan nasib orang-orang itu? Nah, saudara, pandangan yang ini, eksklusivisme ini membuka kemungkinan, sekali lagi membuka kemungkinan bahwa Allah bisa dengan cara khusus. Jadi
Makanya ini disebut dengan eksklusivisme penyataan khusus. Maksudnya adalah bahwa Allah itu dengan caranya yang khusus, spesial, bukan kontennya, isinya itu tetap adalah ya beritanya itu adalah tetap berita tentang Injil Yesus Kristus, tapi caranya. Jadi Allah itu bisa jadi, saudara sekalian, Allah itu dengan cara yang spesial menyampaikan Injil kepada orang-orang yang tidak terjangkau ini. Jadi kepada orang-orang yang mungkin sekali yang tidak terjangkau oleh Injil, yang ada di pedalaman, atau orang-orang yang kemudian mengalami cacat mental, eh, atau yang belum punya kapasitas masih bayi, katakanlah seperti itu. Tapi Allah dengan cara khusus spesial kemudian mendatangi mereka, gitu ya. Misalnya dengan kalau kita mendengar cerita-cerita dari teman-teman Muslim yang jadi Kristen, itu ada yang bertemu Tuhan Yesus eh, dengan mimpi atau dengan visi begitu. Jadi kalau mimpi kan orang tidur, kemudian di dalam mimpi itu akhirnya mimpi ketemu dengan Tuhan. Tapi ada juga dengan visi, jadi artinya di dalam ruangan, di dalam sebuah ruangan, dia kemudian tiba-tiba melihat bahwa ada satu sosok bayangan putih mendatangi, menjumpai, jadi dengan visi, atau yang ada penampakan. Jadi dalam sebuah ruangan yang kemudian dia bergumul, tiba-tiba dia melihat cahaya yang terang di dalam ruangan itu, gitu. Jadi eh, ya bisa lewat mimpi, visi, penampakan. Nah, saudara, kebanyakan orang Injili itu ada di eksklusivisme Injil atau di eksklusivisme penyataan khusus ini. Jadi kebanyakan kita orang-orang Injili itu ada di sini semua pandangan kita. Kebanyakan itu semua rata-rata ada di sini. Kita percaya bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat pemberitaan Injil itu mereka diselamatkan. Tapi ada orang-orang yang spesial dalam pengertian orang-orang yang tidak terjangkau Injil, orang-orang yang lemah mental, eh, eh, orang-orang yang kemudian jauh dari Injil, itu Allah bisa dengan cara spesial untuk kemudian menjumpai mereka, saudara sekalian. Jadi itu yang kebanyakan orang-orang Injili ada di sini, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara ada orang Injili, mestinya ada di spektrum yang ini, gitu ya, di spektrum yang ini. Nah, pandangan yang inklusivisme. Pandangan inklusivisme ini percaya bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya orang-orang inklusivisme, mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Mirip sama orang-orang eksklusivisme. Tapi bedanya adalah bahwa buat orang-orang inklusivisme, orang tidak perlu mendengarkan Injil Yesus Kristus untuk mengalami keselamatan. Jadi buat mereka, mereka mengambil contoh itu orang-orang perjanjian lama. Nah, orang-orang perjanjian lama itu tidak pernah mendengarkan berita Injil Yesus Kristus. Jadi mereka hanya cukup percaya bahwa ada Allah, ada Yahweh, dan Yahweh itu yang kemudian yang akan menyelamatkan mereka. Maka itu cukup untuk menyelamatkan mereka. Meskipun dasar keselamatannya, mereka percaya orang-orang inklusivisme ini percaya, dasar keselamatannya itu adalah Yesus Kristus. Jadi mereka itu umumnya mengakui doktrin-doktrin dari kalangan Injili bahwa Yesus Kristus itu mati untuk orang-orang yang sebelum Yesus Kristus maupun untuk orang-orang yang sesudah Yesus Kristus. Tapi orang-orang yang diselamatkan tidak perlu mendengarkan berita tentang Yesus Kristus untuk diselamatkan. Sama seperti orang-orang di PL gitu. Jadi ada pemisahan seperti ini, saudara sekalian. Nah, Inklusivisme ini, inklusivisme ini memiliki beberapa varian juga. Jadi ada beberapa varian di sini. Nah, varian yang pertama itu adalah inklusivisme wahyu umum Allah. Artinya orang-orang inklusivisme ini percaya bahwa melalui wahyu umum
orang itu dapat diselamatkan tanpa harus mendengarkan Injil. Jadi apa itu wahyu umum? Wahyu umum Allah. Nah, wahyu umum Allah itu adalah kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 20 21 kita melihat bahwa apa yang nampak apa yang tidak nampak daripada Allah itu dapat nampak kepada pikiran dari mana? Dari ciptaan Allah. Jadi dari karya perbuatan Allah di alam semesta ini manusia bisa menyadari akan Allah begitu. Nah, bukan cuma alam tapi juga lewat sejarah. Jalannya sejarah manusia, maka manusia itu bisa menyadari bahwa ada Allah yang berkuasa menaikkan dan menurunkan penguasa di situ. Nah, selain daripada itu, tapi juga hati nurani manusia di dalam diri manusia, Allah itu kemudian memberikan hukum-hukumnya, memberikan kemudian apa namanya pengetahuan akan Allah itu. Nah, jadi menurut orang-orang inklusivisme yang melalui wahyu umum ini, mereka percaya bahwa orang-orang yang tidak terjangkau oleh Injil, orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus, misalnya kayak Konghucu misalnya ya, dan sebagainya, orang-orang seperti itu meskipun mereka tidak mendengarkan Injil, tapi begitu mereka berhadapan dengan wahyu umum Allah dan mereka menyerahkan diri kepada Allah itu percaya bahwa Allah itu sendiri yang akan menyelamatkan mereka, maka mereka ini percaya bahwa orang-orang itu akan diselamatkan. Orang-orang itu mengalami keselamatan. Jadi meskipun mereka itu di luar daripada gereja, di luar daripada pemberitaan Injil, di luar daripada pemberitaan Injil secara spesial, mereka itu lewat wahyu umum aja mereka itu bisa mengalami keselamatan. Nah, ada orang-orang Injili yang bergeser sampai sejauh ini begitu ya. Jadi percaya melalui wahyu umum ini saudara sekalian. Eh, termasuk ya di kalangan kita Injili ada juga yang punya konsep seperti ini begitu ya. Jadi yang wahyu umum. Nah, di dalam orang-orang Injili itu misalnya ada dulu namanya Clark Pinnock, dia sudah meninggal dunia. Ada teolog orang Injili yang bernama Clark Pinnock sudah meninggal dunia, begitu ya. Eh, dan beberapa orang-orang Injili yang lain, seperti misalnya eh, John Sanders, ini Injili Injili yang di Amerika, begitu ya. Yang percaya akan hal ini bahwa lewat wahyu umum ini dapat dapat menyelamatkan begitu. Nah, inklusivisme agama-agama lain. Nah, ini lebih 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 apa ya? Kalau saya bilang ini lebih bergeser lebih jauh begitu. Kenapa? Kalau yang tadi itu lewat wahyu umum, kalau yang ini percaya lewat agama-agama selain Kristen itu bisa. Jadi mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu juga hadir dengan cara tersamar, dengan cara yang terselubung, tidak kelihatan secara langsung di dalam agama-agama lain itu. Jadi mereka berpikir bahwa mungkin sekali pemimpin-pemimpin agama itu, seperti katakanlah Siddhartha Gautama, Konghucu, Buddha, dan sebagainya, mungkin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan dipengaruhi dengan Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak dengan jelas seperti Yesus dari Nazaret begitu. Jadi kehadiran Yesus itu kehadiran Yesus yang sangat tersamar, misterius, encer banget begitu ya identitasnya. Jadi mungkin sekali bahwa ada ajaran-ajaran di dalam agama itu yang kemudian merupakan sebenarnya ajaran-ajaran yang mirip dengan kekristenan sebenarnya. Jadi sehingga begitu orang itu melakukan ajaran-ajaran agama tersebut yang kemudian dekat dengan kekristenan itu, maka mereka akan mengalami keselamatan itu begitu. Jadi mereka ada yang percaya bahwa Kristus itu hadir. Nah, ada juga uniknya ini orang-orang Pentakosta kayak Amos Amos Yong itu di Amerika juga teolog. Dia seorang teolog Pentakosta. Kalau ini tadi Yesus Kristus yang hadir di dalam agama lain, ini adalah Roh Kudus yang hadir dalam agama-agama lain yang kemudian juga bisa menyelamatkan di dalam agama-agama lain itu. Jadi mereka percaya bahwa agama-agama lain itu bisa menyelamatkan.
Saudara, dan ini yang sampai yang paling spektrum yang paling jauh, misalnya Hans Kung, itu teolog Katolik yang inklusif, itu juga percaya seperti itu. Nah, saudara, orang Katolik, orang Katolik secara umum itu mirip dengan yang ini, saudara sekalian. Jadi inklusivisme wahyu umum ini, begitu ya. Dan ada yang bergeser sampai ke sini nih. Jadi orang Katolik secara resmi itu ada di wilayah inklusivisme, saudara. Jadi kita melihat bahwa saudara-saudara kita orang-orang Katolik itu sangat open terhadap orang-orang yang beragama lain, begitu. Karena memang mereka posisinya itu ada di sini, saudara sekalian, bahwa Yesus Kristus itu hadir dalam agama-agama lain atau Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang menyelamatkan di dalam agama-agama lain, begitu ya. Nah, sehingga buat mereka orang-orang yang beragama lain ini, tapi kemudian berjumpa dengan Kristus atau Roh Kudus ini dalam agama lain itu, mereka itu yang menjadi Kristen disebut dengan Kristen anonimus. Mereka itu adalah Kristen yang tanpa mereka sadari mereka Kristen sebenarnya. Jadi orang-orang orang Kristen menyebutnya itu sebagai Kristen anonimus. Nah, ini misalnya dianut oleh teolog Katolik yang namanya Karl Rahner gitu ya, bahwa eh, ini orang Kristen yang kemudian mereka tidak sadar bahwa mereka orang Kristen sebenarnya. Jadi ini kepercayaan mereka bahwa ya melalui agama-agama lain itu bisa menyelamatkan. Nah, kemudian yang ketiga, pandangan yang ketiga. Jadi ini spektrumnya makin jauh dari eksklusivisme, ini pluralisme. Nah, pluralisme ngomong-ngomong ini inklusivisme ini pandangan jadi kalau kita lihat ini pandangan Katolik begitu ya, atau pandangan daripada orang-orang yang ada juga dari kalangan Injili dan uh, kalangan ekumenikal, maka kita bisa bilang ini sebenarnya hampir pandangan uh, mayoritas formal resmi. Maksud saya ini adalah pandangan resmi yang formal, pandangan formal, pandangan resmi yang mayoritas. Jadi secara formalnya ini mayoritas, tapi kebanyakan jemaat di bawah itu kebanyakan yang ini. Kebanyakan jemaat di bawah itu semua yang ini. Tapi ini secara institusional, formal itu kebanyakan di sini nih. Khususnya pendeta-pendetanya begitu ya. Pemimpin-pemimpin agamanya itu kebanyakan di sini. Nah, yang ketiga ini adalah pandangan yang mengatakan semua agama itu sama menyelamatkan. Jadi eh, baik dari Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, penganut eh, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu semua sama-sama menuju pada Allah yang sama, menuju Allah yang satu, dan semuanya itu sama-sama menyelamatkan. Nah, saudara, kalau dikatakan bahwa semua agama sama menyelamatkan, maka pandangan ini pasti menyangkal bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Jadi, kalau mereka baca Yohanes 14 ayat 6, mereka akan menginterpretasi ulang itu. Begitu ya. Jadi, dianggap bahwa Yesus itu jalan, bahwa Yesus itu berjalan, tapi juga ada orang-orang yang berjalan bersama-sama dalam perjalanan itu, begitu. Jadi bukan cuma orang Kristen, begitu, tapi orang-orang yang dari agama-agama lain juga, saudara sekalian, berjalan di dalam jalan itu begitu ya. Jadi mereka akan menginterpretasi ulang Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul pasal 12 pasal 4 ayat 12 itu akan diinterpretasi ulang, ditafsirkan ulang lagi sehingga kemudian bisa memuat pandangan pluralisme ini. Jadi mereka pasti akan menyangkal bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Buat mereka, Yesus Kristus bukan satu-satunya juru selamat, tapi salah satu dari sekian banyak juru selamat. Jadi Yesus Kristus itu salah satu jalan menuju kepada Bapa. Ada jalan-jalan yang lain, jalannya orang Islam, jalannya orang Buddha, jalannya orang Hindu dan sebagainya. Masing-masing itu punya jalan masing-masing yang semuanya akan mengarah kepada satu tujuan. Nah, pluralisme ini ada dua varian juga yang umumnya kita kenal di Indonesia ini. Jadi ini ya varian yang pertama mengatakan bahwa
semua jalan menuju Roma begitu. Jadi ada satu tujuan yang sama dan semua agama itu semua menuju kepada satu tujuan yang sama itu, menuju pada Tuhan yang satu itu, menuju pada misalnya kayak John Hick mengatakan yang real itu, yang the real itu adalah senternya, dan semua kepercayaan agama itu berputar di sekitar atau beredar berorbit di tengah-tengah, atau di berorbit, yang pusatnya itu adalah the real itu, yang real itu. Nah, eh, saudara, itu pandangan yang pertama, saudara sekalian. Nah, ini sebenarnya dulu di pendeta GKI misalnya ya, kalau Bapak Ibu dan Saudara masih ingat, kalau zaman saya itu ketemunya pendeta Yohanes Rahmat waktu itu, waktu saya masih di GKI Anugerah. Nah, pendeta Yohanes Rahmat pada waktu itu punya pandangan kayak gini, pluralisme. Nah, ada pandangan yang berikutnya, yang lebih radikal, itu yang kemudian mengatakan bahwa yang yang pertama tadi tujuannya itu masih satu tujuannya. Nah, pandangan yang kedua ini mengatakan enggak. Tujuannya itu pun bahkan majemuk. Jadi agama Buddha menujunya kemana? Kepada kesunyataan. Agama Islam menujunya kepada apa? Kepada sorga, begitu. Orang Kristen juga menujunya ke sorga, yang kemudian di situ ada Bapa di sana. Nah, kemudian orang Hindu kemana? Bersatu dengan Atman, Brahman, dan sebagainya. Nah, ini tujuannya masing-masing, ya semuanya masing-masing dapat tujuannya masing-masing. Jadi tidak perlu ada satu tujuan bersama. Jadi kalau kalau yang pertama tadi mengatakan semua jalan itu menuju kepada Roma, maka kemudian yang ini mengatakan tidak harus semua jalan itu ke Roma, ya ada jalan yang memang menuju Jakarta, ada yang jalan menuju Roma, ada yang jalan menuju Tokyo, yang masing-masing sesuai dengan tujuannya masing-masing lah. Dan sesuai dengan tujuannya masing-masing, dan tujuannya masing-masing itu sama baiknya begitu. Jadi ini lebih radikal lagi begitu ya, saudara sekalian. Jadi semua agama itu menyelamatkan dan membawa orang pada tujuan yang berbeda seperti yang diajarkan masing-masing agama. Nah, ini misalnya adalah pandangannya Pak Yowas ya, Pak Yowas Adi Prasetya, pandangannya seperti ini, bahwa semua tujuannya itu masing-masing, tujuannya itu benar begitu. Dan semua orang dalam agamanya itu pasti akan mencapai tujuannya masing-masing itu begitu. Jadi eh, ada satu Allah itu, eh, dia sebutnya Allah Tritunggal itu, yang kemudian menyediakan ada banyak jalan, ada banyak tujuan-tujuan masing-masing begitu ya, dan tiap orang akhirnya akan bertemu dengan tujuannya masing-masing di situ. Jadi ini pandangan daripada pluralisme, saudara sekalian. Nah, ini pandangan yang kita nggak bisa terima semua. Jadi antara inklusivisme dan pluralisme ini adalah pandangan yang sebenarnya kita tidak bisa terima begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah yang varian juga di pluralisme, itu adalah universalisme, saudara. Jadi semua orang itu pada akhirnya akan kemudian mengalami keselamatan. Tidak ada satu orang pun akan kemudian mengalami kematian, saudara sekalian, atau kebinasaan, tidak mengalami keselamatan. Ini artinya semua orang itu akan mengalami keselamatan itu pada akhirnya. Seorang pendeta Kristen misalnya bernama Robel mengatakan bahwa love wins. Jadi dia mengatakan kasih Allah itu pada akhirnya akan mengalahkan semua kejahatan manusia, sehingga kejahatan manusia itu tidak akan kemudian memisahkan manusia itu dari kasih Allah, sehingga kemudian semua manusia, baik yang menerima Yesus Kristus atau yang menolak Yesus Kristus, atau yang kemudian hidup dengan tidak percaya kepada Allah, semua manusia itu pasti akan mengalami keselamatan. Begitu. Nah, itu saudara, ini tipologi yang berkaitan dengan masalah keselamatan di dalam agama-agama lain, ya. Jadi ini tipologinya. Nah, saya kira kita pandangannya jelas bahwa orang-orang Injili, kita sebagai orang-orang yang di GKI kelas Priangan, harusnya berpegang pada posisi pertama, eksklusivisme atau partikularisme, ya. Nah, yang kedua, apakah ada kebenaran di dalam agama-agama lain? Nah, ini lebih complicated. Makanya jawabannya juga tadi complicated begitu ya. Jadi
Sudah pada waktu kita bicara tentang kebenaran di dalam agama-agama lain, kita memiliki dua pengertian di sini. Jadi ada dua pengertian. Maksudnya kebenaran di dalam agama lain itu apa maksudnya? Nah, kebenaran di dalam agama lain bisa kita pahami dalam pengertian worldview-nya. Jadi inti pengajarannya, inti pengajarannya, worldview-nya. Nah, apa itu worldview? Worldview itu kan bicara tentang apa yang kemudian menjadi ultimate reality-nya. Realitas tertingginya itu apa di situ. Nah, kemudian bukan cuma ultimate reality, kemudian bicara juga tentang bagaimana kita bisa tahu realitas tertinggi itu di situ. Nah, asal mula eh, daripada manusia itu dari mana? Asal mula daripada dunia ini dari mana? Kemudian apa yang menjadi problem daripada manusia dan dunia ini? Apa sih yang menjadi masalahnya? Nah, kemudian solusinya kalau begitu apa terhadap problem manusia itu? Dan bagaimana akhir daripada alam semesta dan manusia ini? Dan bagaimana manusia ini harus hidup? Jadi ini kita bicara tentang apa? Bicara tentang kalau di dalam bahasa worldview, kita bicara tentang metafisika, epistemologi, etika, sejarah, begitu ya. Dan kemudian keselamatan manusia, begitu. Jadi itu pada waktu kita bicara tentang worldview. Nah, tapi ada jalan lain berbicara tentang kebenaran. Kebenaran dalam agama lain itu juga ada pengertian yang individualisnya. Maksudnya pengajaran-pengajaran, pernyataan-pernyataan yang individualnya. Begitu. Jadi eh, eh, pernyataan-pernyataan yang individual. Nah, saudara, dalam pengertian yang kedua ini bahwa ada pengajaran-pengajaran yang individualnya, yang bukan dalam pengertian keseluruhan sistem pengajarannya, bukan worldview-nya, tapi pengajaran-pengajaran individual parsial yang misalnya, kalau kita temukan di dalam Islam, Islam mengakui bahwa alam semesta ini ada yang ciptakan. Dan itu sama dengan kita sebagai orang Kristen, bahwa alam semesta ini ada yang ciptakan. Konghucu misalnya mengajarkan bahwa apa yang kamu ingin, apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan terhadap kamu, jangan lakukan kepada dia. Nah, saudara, itu kan mirip dengan Matius pasal 7 ayat 12 begitu ya. Apa yang kamu ingin lakukan terhadap apa yang kamu mau orang lain lakukan terhadap kamu, lakukan dulu terhadap dia, begitu kan mirip. Jadi kita lihat kalau dalam dalam pengajaran yang parsial dan individual begini, ini ada kebenaran-kebenarannya. Jadi kita dalam hal ini inklusif begitu ya. Jadi kita percaya bahwa di dalam agama-agama lain, dalam pengajaran-pengajaran yang sifatnya individual dan parsial, kita menemukan kebenaran-kebenaran itu di dalam agama-agama lain. Jadi kita pada dasarnya kita inklusif. Kita mengakui ada kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama-agama lain selain di dalam kekristenan, saudara sekalian. Jadi dalam Konghucu ada, dalam dalam Islam, dalam Hindu, Buddha, dan sebagainya itu ada kebenaran-kebenaran itu. Tapi yang kita mau lihat adalah kalau secara worldview, secara sistem pemikirannya, ada nggak kebenaran dalam agama-agama lain? Nah, di sini ada tiga pandangan, begitu ya, ada tiga pandangan. Jadi dalam pengertian, dalam sistemnya, worldview-nya, itu ada tiga pandangan. Jadi yang pertama itu adalah eksklusivisme. Apa yang menjadi wawasan dunia Kristen adalah benar dan yang bertentangan dengan wawasan dunia Kristen ini adalah salah. Jadi di sini saya ambil contoh misalnya begini ya. Ini contoh perbandingan. Sudah, ini pandangan eksklusivisme. Buat pandangan eksklusivisme, kita kan bicara misalnya ultimate reality-nya, saudara sekalian. Mereka cuma bicara satu, Tuhan, Allah, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Kristen bicaranya tentang apa? Satu Tuhan, satu esensi, tiga pribadi. Islam itu secara ketat unitarian, tauhid. Ajarannya itu tauhid, monoteistik, mutlak, tidak ada tiga pribadi di sana. Satu esensi, satu pribadi. Jadi mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tidak terbagi, tanpa sekutu atau anak, begitu ya. Kemudian Allah itu sering dipandang transenden dan agak agak tidak dapat diketahui oleh manusia. Sedangkan kekristenan itu mengajarkan bahwa Allah itu Trinity, Tritunggal, satu esensi, tiga pribadi,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan bersifat transenden sekaligus imanen, menghendaki hubungan pribadi yang erat dengan manusia. Jadi saudara, Islam itu menyangkal Trinitas. Jadi di dalam Quran pun kita dilarang untuk kemudian menerima Trinitas itu, pengajaran Trinitas. Trinitas itu salah. Jadi buat Islam sendiri, mereka percaya Unitarian ini benar dan Trinitas ini salah, saudara. Nah, buat kita sebagai orang Kristen, Trinitas ini benar dan yang Unitarian salah, saudara sekalian. Itu pandangan eksklusivisme, saudara sekalian. Nah, kemudian juga misalnya di sini Yesus Kristus itu adalah hanya seorang nabi, manusia. Kita percaya dia bukan cuma manusia, tapi Allah juga. Islam itu menyangkal tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita menerima kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan nggak mungkin dua-duanya itu benar begitu kan. Nggak mungkin dua-duanya Yesus Kristus sekaligus tidak mati dan tidak bangkit, tapi juga sekaligus mati dan bangkit. Nggak mungkin, saudara sekalian. Jadi kita mau nggak mau pasti akan kemudian menerima cuma satu begitu. Dan kemudian misalnya ini pandangannya tentang manusia, manusia dilahirkan dalam keadaan netral, secara moral, sedangkan di dalam Kristen manusia itu dilahirkan dengan dosa asal. Jadi kita mengatakan manusia itu punya dosa asal, Islam mengatakan enggak, manusia tidak ada dosa asal. Nah, mana yang benar, saudara sekalian? Jadi pasti cuma ada satu yang benar, saudara sekalian. Jadi dosa itu merupakan kelemahan manusia yang cenderung lupa, abai, mereka sebutnya sebagai khilaf. Kita seringkali mendengar istilah khilaf begitu ya. Kalau kita mengatakan enggak, dosa itu pemberontakan terhadap Allah. Jadi berbeda di sini. Manusia tidak memiliki dosa asal, jadi mereka menyangkal dosa turunan. Kita enggak, kita mengatakan bahwa dosa itu diturunkan, saudara, sehingga kita tidak lagi dalam posisi netral. Kemudian keselamatan saudara dicapai dengan melalui kepercayaan dan perbuatan baik, gitu ya. Kemudian Kristen hanya dengan kasih karunia Tuhan yang beranugerah dengan penebusan Yesus Kristus. Ini yang tidak diterima oleh Islam, saudara. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaan ini, saudara. Uh, Al-Quran misalnya, itu adalah firman Allah yang terakhir, sempurna, tidak diubah. Tapi Alkitab itu firman Tuhan yang sudah diubah. Nah, tapi buat kita percaya Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah dan itu firman Allah yang lengkap, tidak lagi perlu ditambah-tambahkan. Jadi kita percaya Roh Kudus itu sebagai pribadi ketiga, mereka itu percaya sebagai itu malaikat Jibril. Gitu. Jadi saudara di dalam wawasan dunia begini, saudara sekalian, kita melihat ada satu yang benar dan yang lain yang salah. Itu pandangan eksklusivisme. Jadi itu pandangan Injili pada umumnya, saudara sekalian. Jadi yang tadi secara parsial, jadi orang-orang Injili itu secara parsial-parsial kita mengakui ada inklusivisme bahwa dalam agama lain itu ada kebenaran. Tapi secara worldview kita itu eksklusif. Kita mengatakan bahwa hanya di dalam kekristenan itu yang benar, saudara sekalian. Nah, inklusivisme itu percaya bahwa kebenaran sempurna lengkap itu ada dalam kekristenan. Mereka percaya bahwa Allah adalah seperti yang dikatakan oleh iman Kristen, tetapi percaya bahwa juga orang-orang di luar kekristenan dan di dalam agama-agama lain memiliki kebenaran parsial karena wahyu umum Allah maupun wahyu khusus Allah dalam bentuk kehadiran Kristus dalam agama-agama lain. Jadi buat mereka secara worldview kekristenan itu benar betul, tapi ini juga benar begitu. Cuma nggak lengkap. Jadi yang lengkap itu ada dalam kekristenan, ini nggak lengkap. Nah, kalau pluralis mengatakan enggak, semua benar begitu. Jadi baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, benar begitu, saudara sekalian. Itu buat pluralisme kita itu sama kayak orang yang lihat orang yang pegang gajah gitu ya. Yang satu pegang buntutnya, yang satu pegang kakinya, yang satu pegang badannya. Masing-masing itu benar, cuma parsial, saudara sekalian. Jadi masing-masing benar begitu ya. Jadi eh, cuma separuh-paruh aja begitu ya. Nah, saudara, saya kira kita sebagai orang-orang Injili, saudara sekalian, jadi percaya bahwa kita itu eksklusif di dalam hal worldview-nya kita, dan di dalam hal keselamatan juga kita eksklusif, saudara sekalian ya. Jadi ini pandangan kita di dalam kalangan Injili, saudara.
Nah, untuk bacaan lebih lanjut, ini bisa diklik di sana, saudara bisa eh, masuk ke link ini dan di situ ada artikel yang bisa saudara download. Saudara boleh download artikelnya, baca ini bacaan dan tulisan yang ditulis oleh Pak Daniel Lukas Lukito almarhum. Beliau sudah meninggal dunia, tapi ada tulisan yang baik. Ada eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme dan dialog agama. Jadi Bapak Ibu dan yang mau belajar lebih lanjut boleh baca artikel ini. Artikel ini baik banget. Oke, saya kira cukup dan saya menanti interaksi dari Bapak Ibu dan Saudara. Jangan malu untuk bertanya. Sangat penting sekali buat Bapak Ibu sebagai pembimbing, sebagai majelis, sebagai aktivis di GKI Kelas Priangan ini untuk betul-betul diperlengkapi ya. Saya tahu tantangannya berat banget ini, terutama di kalangan GKI ya. Ada muncul selalu pandangan-pandangan baru begitu. Oke, saya akhiri. Saya serahkan ke Pak Suryanto lagi ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Christian atas penyampaian materinya. Ya, lumayan ribet juga ya, banyak pandangan ya Pak Christian. Iya, betul, betul. Eh, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa langsung apa namanya angkat tangannya ataupun lewat tulisan juga silakan. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu ya. Tidak ada Iya, pertanyaan yang bodoh ya, tanda kutip. betul, betul. Kalau memang bingung ataupun mungkin tidak terlalu mengerti ya silakan ditanyakan. Mumpung ini ada Diperjelas. Iya. kesempatan nih. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu, ada? Pak Suyanto mau tanya dong. Ya, silakan Pak Yudi. Iya, Pak. Saya kalau kita di dalam ladang misi, Pak ya, katakan Ya. kita lagi pelayanan misi nih, Pak. Kita kan mungkin ada sekelompok yang kita kita ini ya, kita juga mungkin nggak langsung frontal kita gitu ya. Kadang-kadang Mhm. melalui aksi pengobatan atau apa ya dengan apa gitu ya, supaya Mhm. memang nggak kelihatan kristenisasi gitu loh. Seperti tadi Mhm. pernyataan tadi, Pak. Tuhan Mhm. Yesus bukan satu-satunya, salah satu kan begitu Pak. Kalau kita Mhm. disangkal gitu dalam ladang misi itu kita gimana tuh Pak? Apakah kita juga mesti menjawabnya atau gimana? Sedangkan kita juga pengetahuannya kan sedikit banyak juga kan gak siap gitu loh kalau untuk konfrontasi gitu loh. Nah itu gimana ya Mhm. musuh ya tolong ya dibantu gitu loh. Sisi ya. Iya, ini maksudnya dari Da- dari mana yang maksudnya orangnya kan oh ada macam-macam kan ya. Jadi iya. penyangkalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan ini kan ada macam-macam gitu. Jadi supaya bisa lebih spesifik, misalnya seperti apa yang mungkin Pak Yudi temukan waktu di pelayanan itu apa misalnya? Oh ya, misalkan begini Mus. Misalkan kita kan Mhm. ngajak mereka kan nyanyi pujian, yuk kita Mhm. nyanyikan pujian. Ya percaya Mhm. Tuhan Yesus adalah satu-satu juru selamat gitu kan. Kita Mhm. kita percaya dan kita mendapat keselamatan begitulah. Mhm. Kan kadang-kadang Mhm. kan di lapangan gitu kan juga yang kita bicara itu kan nggak mungkin nggak seiman sama kita kan, betul nggak? Mhm. Nah kalau Mhm. misalkan sampai ada lah fenomena misalkan dia tanya, lo cuman Tuhan apa cuman hanya Kristen aja gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. apakah kita harus menjawabnya gimana tuh gitu kalau kayak gitu musuh? Ya Iya, enggak? iya, iya. Iya, eh, Biasanya tuduhan ini juga berkaitan dengan orang Kristen tuh dianggap sombong gitu karena mengklaim hanya mm, satu-satunya begitu ya. Eh, jadi eh, menurut saya memang eh, kita harus mengatakan bahwa eh, klaim seperti ini bukan dari kitanya sendiri begitu, tapi itu yang diajarkan dalam kitab suci begitu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri bahwa seperti Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah satu jalan, satu-satunya. kebenaran dan hidup dan seterusnya. Jadi itu adalah pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri.
Sehingga kita itu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini sendiri adalah orang-orang yang percaya apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dan perkataannya itu adalah otentik, perkataannya itu adalah benar, dan itu yang kita ikuti, dan itu yang kita sampaikan sekarang. Jadi eh ya, eh, itu adalah perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Nah, apakah itu sombong? Hmm. Sombong kalau dia itu eh, tidak pada tempatnya. Maksudnya tidak pada tempatnya itu begini. Kalau dia bukan, katakanlah misalnya ambil contoh mesin ya. Dia misalnya bukan mesin nomor satu di dunia misalnya gitu ya. Dalam hal apa namanya, misalnya mencetak, omong kosong aja lah ya, dalam hal Hmm. mencetak fotokopi misalnya, fotokopi yang paling cepat di dunia ini misalnya gitu ya, dalam dalam 1 detik bisa 10 lembar misalnya ya, untuk fotokopi misalnya ya, Hmm. ambil contoh. Kalau dia memang dia memang mesin fotokopi yang paling cepat di dunia, maka pada waktu dia membuat klaim seperti itu tidak salah begitu. Bukan sombong namanya. Tapi kalau dia bukan, artinya tidak sesuai dengan naturnya, tidak sesuai dengan karakteristiknya dia, dan kita ungkapkan itu, maka itu tentu saja salah. Misalnya sekarang ini ya, kalau Boeing mengatakan, atau sorry, misalnya Airbus, saya baru saja nonton videonya. Airbus itu, perusahaan Airbus, perusahaan pesawat terbang Airbus itu mengatakan bahwa mereka sekarang adalah perusahaan pesawat terbang yang terbesar di dunia, eh, paling laris di dunia, mengalahkan Comac China misalnya, begitu. Saudara, sebagai orang Chinese misalnya kita bilang, wah, mestinya nggak Comac dong, buatan China, Chungkuo, Chungkuo Lighter, mestinya begitu kan ya. Tapi kita kan nggak bisa bilang begitu, saudara, karena faktanya, kenyataannya adalah memang Airbus sekarang itu adalah perusahaan yang membuat pesawat terbang nomor satu di dunia, begitu ya, dalam hal jumlahnya, dalam dalam hal pemesanannya itu paling banyak sekarang begitu. Jadi pada waktu dia mengklaim itu, dia bukan sombong karena berkaitan dengan naturnya, kenyataannya, faktanya memang seperti itu. Demikian. Eh, apakah saya menjawab ya? Saya tidak tahu. Iya, iya, iya. Ya, musuh nangkep, nangkep, saya nangkep. Iya, Saya musuh ya. iya, iya. Terima kasih Pak Ini, Yudi. ini ada Pak satu Christian, pertanyaan ya, dari Pak Steven ini. iya betul. Ini saya bacakan ya, Pak ya. Mengapa di organisasi gereja secara umum di Indonesia, misal PGI atau mungkin di skup yang lebih kecil, misal GKI, tidak bisa mengeluarkan standarisasi untuk pengakuan mengenai keselamatan dan kebenaran ini? Sehingga di kalangan umat Kristen di Indonesia sendiri pun tidak menjadi bias. Bisa secara umum mengaku keselamatan dan kebenaran hanya dalam Yesus Kristus, yaitu eksklusivisme, bukan inklusivisme atau bahkan pluralisme dan universalisme. Karena kadang ada rekan non-Kristen mempertanyakan kenapa sama-sama mengaku Kristen, tetapi Kristen yang satu percaya Yesus satu-satunya jalan, sedangkan Kristen yang lain percaya semua agama bisa membawa kepada keselamatan. Ini standarisasi nih, Pak Kris. Ya, ini pertanyaan yang baik, saudara ya. Jadi yang saya tangkap adalah pertanyaan ini mau bertanya kira-kira kenapa kok ada muncul perbedaan ya, seperti ini, gitu ya. Jadi itu mungkin yang saya tangkap ya, gitu ya. Eh, nah, saudara, kita bisa mengatakan begini bahwa pandangan Kristen tradisional. Jadi kalau kita lihat kekristenan historik, artinya kekristenan dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai eh, sampai sekarang, mayoritas itu adalah eksklusivisme, saudara sekalian. Nah, saudara, pergeseran itu mulai terjadi kapan, saudara sekalian? Pergeseran itu mulai terjadi. Pergeseran itu mulai terjadi, saudara sekalian, ketika dunia itu mulai mengalami yang namanya globalisasi. Globalisasi artinya, saudara, eh, banyak manusia itu yang mengalami migran. Jadi dari eh, yang saya maksud migran itu perpindahan, bukan sakit kepala migrain begitu ya. Ini migrasi dari selatan ke utara. Jadi misalnya kayak di Inggris itu banyak imigran,
Di Eropa itu banyak imigran dan sebagainya. Nah, imigran-imigran itu kebanyakan datangnya dari mana? Dari Afrika, dari kemudian eh, dari eh, apa namanya eh, dari Afrika, dari Timur Tengah, yang kemudian datang ke Eropa dan sebagainya itu, gitu dari Asia dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian eh, yang dulunya itu kemudian dianggap Eropa itu misalnya homogen begitu ya, itu akan tapi kemudian memunculkan sekarang itu ada banyak keragaman beragama gitu. Jadi keragaman beragama itu memunculkan juga bahwa ini ternyata orang-orang ini baik-baik banget, orang-orang yang baik sekali, orang-orang yang kemudian bukan orang-orang yang jahat sekali. Maka kemudian ada muncul pertanyaan, ini orang-orang yang baik seperti ini masa sih tidak mengalami keselamatan? Jadi mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan begitu, dan kemudian mulailah sikap itu kemudian juga mulai mengalami perubahan karena pertemuan-pertemuan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah bahwa eh, pertikaian antar agama begitu yang mulai muncul di Eropa, kemudian bukan cuma di Eropa tapi di berbagai macam tempat, yang kemudian membuat orang melihat bahwa kalau agama-agama ini berkembang dan agama-agama itu potensial untuk mengalami konflik, maka kira-kira sikap yang seperti apa yang paling baik untuk membuat agama-agama itu bisa menjadi lebih damai di dalam relasinya. Maka akhirnya saudara sekalian ada semacam ada eh, ada akhirnya upaya untuk menciptakan perdamaian itu. Nah, upaya untuk menciptakan perdamaian itu adalah dengan cara bagaimana saudara sekalian, akhirnya dengan cara kita menurunkan standarnya kita dan membuat agama itu menjadi lebih sama dengan yang lain. Nah, saudara, orang merasa bahwa pluralisme agama itu jauh lebih bisa kemudian toleran dengan agama lain, lebih bisa merangkul agama-agama lain, dan lebih menjanjikan perdamaian dengan agama-agama lain dibandingkan dengan eksklusif. Kita mengatakan cuma Yesus Kristus. Wah, itu potensial konfliknya itu banyak banget begitu. Jadi akhirnya mereka merasa bahwa ini di tengah-tengah kemajemukan agama sudah nggak bisa lagi kita pertahankan gitu. Jadi artinya mereka melihat kebutuhan untuk hidup damai ini lebih penting daripada mempertahankan doktrin. Maka akhirnya membuat mereka menginterpretasi ulang apa yang kemudian menjadi pemahaman fundamental daripada gereja untuk kemudian menyesuaikan dengan konteks kekinian begitu. Dan itu yang terjadi, kita lihat di tengah-tengah umat-umat Kristen sekarang ini. Jadi artinya dengan kata lain bahwa ya itu bisa bisa berkaitan karena ada perbedaan sikap, berkaitan dengan bagaimana kita hidup di tengah-tengah kemajemukan dan sebagainya gitu. Jadi eh, ada faktor-faktor itu yang kemudian menyebabkan perbedaan pandangan ini dalam kekristenan. Nah, orang-orang Kristen yang mencoba untuk setia kepada apa yang Alkitab ajarkan umumnya akan kemudian menganut pandangan eksklusivisme. Tapi begitu kita bertemu dengan orang yang beragama lain, berusaha untuk kemudian hidup damai dengan agama-agama lain, toleransi, dialog, kerjasama, dan sebagainya, ada yang kemudian merasa bahwa pluralisme itu lebih baik untuk kita bisa hidup bersama-sama begitu. Eh, ya, itu mungkin bukan jawaban yang komprehensif, tapi ya bisa paling nggak menolong kita memahami ya, meskipun tidak menerima maksudnya, tapi paham kenapa kok ini bisa muncul perbedaan-perbedaan seperti ini di tengah-tengah di Indonesia sendiri begitu. Jadi eh, apalagi kalau kita misalnya punya ama akong misalnya kayak saya punya ama akong bukan orang Kristen gitu ya, tapi yang sudah meninggal gitu, itu apa mereka nggak mengalami keselamatan gitu kan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kadang menyentuh hati kita bukan cuma pikiran gitu saudara sekalian. Nah itu kadang yang memunculkan eh, apa namanya pergumulan-pergumulan di dalam gitu. Ya, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kalau ada follow up, Pak Steven bisa silahkan Pak. Eh,
Mungkin ada yang kurang dari saya, silakan. Ya, Pak Stephen, gimana? Sudah jelas atau mungkin ada yang mau di klarifikasi lagi? Ya, cukup Mas Syekh. Oke. Oke, oke. Pak Christian, saya juga ada pertanyaan. Mhm. Eh, jadi aku tahunya juga ada pandangan fundamentalisme. Jadi ini apakah ada perbedaan antara fundamentalisme dengan eksklusivisme? Terus yang Fundamentalisme dan apa? eksklusivisme. Mhm. Nah, terus Ya, yang kedua adalah eh, bagaimana ya kita menyikapi mengenai pandangan kita yang sebagian besar kita sebagai Injili itu ada dalam eksklusivismenya dengan kondisi kita yang saat ini berada di negara dengan penduduk Islam terbesar gitu ya. Ini mungkin ya, mirip-mirip dengan pertanyaan yang awalnya. Tapi maksudnya saat ini kan kita juga istilahnya apa ya? Ada eh, ada inilah ya, ada tugas khusus dari Tuhan Yesus kan untuk memberitakan Injil misalnya. ya, Nah, ya, dalam ya, hal ini kita ada di negara Islam terbesar gitu. Terus bagaimana itu kita punya apa sikap ya? Gitu. ya. Ini pertanyaan yang baik ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan fundamentalis. Nah, fundamentalisme ini berkaitan dengan sikap sikap kita begitu ya eh, terhadap teologi begitu ya. Nah, eh, sikap ini karena begini Saudara. Jadi di dalam kalangan Injili itu ada memang yang namanya fundamentalisme. Jadi dalam payung Injili itu ada yang namanya fundamentalisme. Nah, fundamentalisme ini kenapa disebut dengan fundamentalisme? Karena sikapnya, doktrinnya itu kalau ditanya tentang doktrinnya hampir sama dengan semua orang-orang Injili begitu. Cuma yang membedakannya dengan kebanyakan orang Injili itu ada sikapnya. Sikapnya itu adalah sikap yang kayak model perang begitu. Jadi artinya ini ada ajaran-ajaran sesat, liberal yang menyerang kita. Kita harus perangi begitu ya. Jadi perangi eh, dan kita harus apa namanya? Kalau bisa kemudian kalau ditemukan kesalahan-kesalahan itu harus dibetulkan, diperangin begitu. Dan selain daripada mental seperti itu yang kemudian berusaha untuk kemudian menundukkan orang yang kemudian punya pengajaran yang salah, sikap mental yang lain itu adalah sikap separatis. Jadi artinya kalau kamu dengan saya ini teologinya udah beda, nggak bisa satu lagi. Dan teologi kamu udah menjadi teologi yang nggak benar, udah kita pecah aja, pecah lembaga, pecah gereja, dan itu yang terjadi, gitu. Jadi sikap sikap mentalnya. Nah, orang-orang Injili umumnya mengakui bahwa ini ada pengajaran-pengajaran yang sesat, tapi pengajaran yang sesat dan berbeda itu bukan kemudian diperangi karena percuma begitu ya, diperangi dan sebagainya, hatinya nggak berubah. Jadi pendekatannya lebih persuasif, lebih kemudian bukan indoktrinasi tetapi persuasif karena kita percaya bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang kalau orang bisa melihatnya dan memahaminya, mereka kemudian bisa akan masuk, mengerti begitu. Jadi orang-orang jeli bukan dengan sikap peperangan. Dan yang kedua juga daripada kita berpisah, justru kesempatan kalau kita bersama-sama kita bisa menggarami orang-orang tersebut. Jadi ada perbedaan sikap di sini. Tapi secara teologi, pandangan teologi itu sama dianut oleh orang-orang jeli maupun orang-orang fundamentalis. Nah, jadi dengan kata lain, orang fundamentalis dan orang Injili bisa menganut pandangan eksklusivisme. Jadi dua-duanya bisa. Jadi orang fundamentalisme, orang Injili menganut eksklusivisme. Cuma akhirnya sikapnya nanti pada waktu berhadapan dengan orang inklusivisme, pluralis itu seperti apa? Kalau fundamentalis langsung disikat begitu kan ya. Oh, ini udah salah, tidak sesuai dengan Alkitab dan sebagainya begitu. Tapi buat kita bukan seperti itu sikapnya, lebih lebih persuasif, meyakinkan begitu ya. Meskipun eh, kita percaya bahwa
orang yang diyakinkan dengan kebenaran itu berkaitan dengan Roh Kudus sebenarnya, begitu yang terutama begitu ya, selain daripada kita. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian berkaitan dengan kita. Kalau kita eksklusivisme, apakah kita bisa menjadi toleran apa enggak di tengah-tengah? Nah, eh, apakah kita bisa tetap melakukan penginjilan? Jadi menurut saya, saudara sekalian, bahwa kalau kita eksklusivisme, eksklusivisme itu tidak perlu kita tampilkan dengan keras begitu ya. Kita bisa menampilkan eksklusivisme kita itu dengan dewasa, matang. Maksudnya begini, saya dengan kamu beda, saya percaya ini, kamu percaya itu. Tapi kalau kita matang, kalau kita dewasa, kita bukan kayak anak kecil yang berantem gitu ya, tapi menyikapinya dengan dewasa, dengan matang begitu ya. Tidak, perbedaan itu tidak harus membuat kita menjadi bermusuhan satu sama lain, menjadi kemudian berperang satu sama lain begitu ya. Perbedaan itu tidak harus, meskipun perbedaan itu bisa membawa kepada peperangan. Dan ngomong-ngomong, membawa kepada peperangan, permusuhan itu bukan cuma agama, gitu ya, bisa kepentingan ekonomi, bisa kepentingan politik dan sebagainya, macam-macam kan. Kalau di Amerika malah kepentingan politik, gitu kan ya. Tapi perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan, tapi tidak harus menimbulkan perangan, permusuhan dan sebagainya. Asal kita menyikapinya dengan dewasa, begitu ya, orang yang dewasa menghadapinya. Nah, buat saya eksklusivisme di Indonesia perlu melakukan penginjilan. Karena kalau kita menyangkali penginjilan, maka kita menyangkali hakikat daripada kekristenan itu sendiri. Kekristenan itu sendiri sampai tersebar ke Indonesia dan kita anut, itu adalah karena penginjilan, begitu ya. Jadi kita tidak bisa menyangkali itu. Nah, tapi penginjilan eh, dalam konteks Indonesia itu pertanyaannya adalah bagaimana menginjili dengan cara yang tepat di Indonesia ini. Nah, menurut saya di Indonesia itu harus dalam konteks pertemanan begitu ya. Jadi konteks pertemanan ada relasi. Jadi begitu. Bukan cuma kebenaran Injilnya disampaikan, tapi ada juga relasionalnya begitu ya. Ada relation. Jadi ada dua di sini yang ditekankan, ada kebenarannya itu sendiri, ada relasinya itu sendiri. Jadi dua-duanya itu mestinya harus berjalan begitu. Di dalam konteks kita di Indonesia ini. Itu yang saya lihat begitu. Jadi bahwa eh, di Indonesia ini eh, ya kita tetap bisa melakukan penginjilan. Oke, Ya, Ustaz. i- Terima kasih. ini ada yang terakhir kayaknya nih ya, Iya, Pak iya, Daniel Lukito nih ya. iya. Ini Musa, saya mau tanya, kalau ada jemaat sesama GKI dan punya pandangan dan kepercayaan yang mengikuti Yesus bukan satu-satunya juru selamat atau seperti pluralisme, apakah kita yang bertanggung jawab untuk PI kepada mereka atau harus bagaimana? Terima kasih. Pak, ini pertanyaan yang baik. Kalau teman itu datang, ini ngomong-ngomong namanya mirip dengan Pak Daniel, rekan kami yang di Malang ini. Iya, marganya juga mirip ya, Lukita. Cuma yang Pak Daniel Lukito gitu ya. Ini Lukita. Ya, jadi kalau eh, kalau punya pandangan dan kepercayaan yang kepercayaan yang mengikuti Yesus bukan satu-satunya juru selamat, eh, apakah kita punya tanggung jawab? Eh, kita punya tanggung jawab sepanjang bahwa mereka itu cukup dekat dengan kita, berinteraksi dengan kita. Jadi ada interaksi itu dengan kita, begitu ya. Maka pada waktu kita berinteraksi dengan mereka, jadi kalau misalnya nggak ada interaksi nih, ada orang di sana di medsos dan sebagainya, gitu ya, di medsos dan sebagainya, saudara, kan di medsos itu ada banyak banget pandangan yang keliru, salah dan sebagainya, saudara. Kita nggak punya tanggung jawab untuk satu-satu semua kita benerin gitu, saudara sekalian. Jadi tanggung jawab itu berkaitan juga dengan relasi yang kita miliki, berkaitan dengan orang-orang ini. Apakah orang-orang ini cukup dekat dengan kita, gitu ya? Kalau orang-orang itu adalah eh,
orang-orang yang dekat dengan kita, maka saya pikir kita punya kewajiban untuk kemudian mencoba mempersuasi dia begitu ya. Dan mempersuasinya kan sangat jelas. Kita sampai kepada pernyataan Yesus satu-satunya juru selamat itu bukan karena kemauan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tapi Yesus Kristus mengatakannya, Petrus mengatakannya, Paulus mengatakannya, makanya kita percaya. Gereja juga mengatakannya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Maka itu yang kita percaya, itu yang kita sampaikan juga. Begitu. Jadi eh, tatip, saya yakin tatip pengakuan iman gereja GKI saya yakin juga masih mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan begitu ya, bukan pluralisme. Seingat saya begitu ya, GKI itu pengakuan imannya, misalnya eh, pengakuan iman GKI anugerah dan sebagainya yang sesuai dengan GKI, saya yakin itu masih eksklusif gitu ya, atau paling jauh pun ya paling masih sampai inklusif, nggak sampai kepada pluralis begitu. Jadi seharusnya kalau dia GKI beneran begitu ya, sesuai dengan pengakuan iman paling enggak dia inklusif, nggak sampai ke pluralis begitu. Itu tanggapan saya deh. Baik, terima kasih Pak Kris. Dari Pak Daniel, apakah ada tanggapan lain atau ada yang mau diperjelas lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lihat juga tidak ada pertanyaan lain lagi ya, dan kita udah di jam 9. Baik, kita akan akhiri ya sesi pembinaan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Christian yang sudah menyampaikan materinya, dan kita akan tutup dalam doa ya. Boleh minta Muse Handit, dan setelah itu kita foto bersama dulu ya. Saya akan screenshot. Ya, Muse Handit, silakan. Oke, baik, saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersama